Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hukuman bagi yang sombong. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Yesaya 10 ayat 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang mengingatkan kita supaya jangan sombong, jangan angkuh dan tinggi hati. Firman Tuhan berkata, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Juga ada tertulis, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis. Kesombongan dapat menghancurkan hidup ini. Keangkuhan dapat membuat teman, sahabat, bahkan keluarga sekalipun akan menjauhkan diri. Sebagai warga kerajaan Allah, kerendahan hati adalah sikap yang harus ada dalam hidup ini. Karena itulah kehendak Allah, dan Yesus sendiri sudah menjadi teladan kerendahan hati bagi kita semua, hingga Dia rela mati di kayu salib. Seseorang yang hidupnya penuh dengan kasih Allah di dalam hatinya tidak akan menjadi sombong, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Juga di dalam Ayub 22 ayat 28, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Berhati-hatilah, hidup dengan sombong membuat kita memandang rendah orang lain. Bahkan lama-kelamaan tidak lagi mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan, karena merasa diri sendiri begitu hebat, begitu kuat dan mampu. Sebelum alami kejatuhan, segeralah bertobat dan merendahkan diri, dan hiduplah dengan rendah hati. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap umat-Nya, untuk hidup dengan rendah hati dan penuh kasih. Sebab pada akhirnya akan ada hukuman bagi setiap orang yang sombong, yang angkuh, yang tinggi hati, seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami minta ampun atas kesombongan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dan kami mau mentaatinya. Kami mau lepaskan kesombongan dan kami mau hidup di dalam kerendahan hati, supaya orang banyak diberkati melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.